Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Abdullah M.Ag selaku dosen pengampu mata kuliah studi Quran Hadis dan teman-teman yang saya banggakan. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan rahmat serta hidayahnya sehingga kita dapat melaksanakan pembelajaran secara online pada kesempatan kali ini. Adapun topik yang akan kita bahas pada presentasi kali ini adalah wahyu, proses turunnya Al-Quran, serta sebab-sebab diturunkannya Al-Quran. Dan tak lupa sholawat serta salam kita haturkan kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad SAW yang kita nanti-nantikan syafaatnya di yaumil qiyamah kelak. Saya Karisma Az-Zahratul Jannah sebagai moderator akan memandu jalannya presentasi pada kesempatan kali ini. Sebelumnya, saya akan memperkenalkan anggota kelompok saya. Yang pertama yaitu Muhammad Amirul Faizin sebagai pemateri yang pertama dan Dania Ramadhani sebagai pemateri yang kedua. Adapun rangkaian acara pada presentasi kali ini adalah pertama pembukaan, kedua penyampaian isi materi, ketiga penutup. Langsung saja mari kita buka acara presentasi pada pagi hari ini dengan bacaan bismillah bersama. Bismillahirrahmanirrahim. Acara yang kedua yaitu penyampaian materi. Materi yang pertama akan disampaikan oleh Muhammad Amirul Faizin, kepadanya dipersilahkan. Baik, di sini saya akan menjelaskan materi wahyu dan proses turunnya Al-Quran serta sebab-sebab turunnya Al-Quran. Wahyu dalam makna etimologis berasal dari kata ihak, artinya memberitahu sesuatu secara sembunyi dan cepat, baik berupa tulisan atau isyarat, simbol maupun perkataan tersembunyi. Dalam terminologi syariah, kata wahyu berarti pemberitahuan Allah kepada para nabinya tentang pesan-pesan ilahi berupa syariat dan berita-berita lain dengan tersembunyi, di mana mereka memperoleh ilmu yang sangat spesifik dan bernilai pasti atau qat'i, bahwa semua pesan-pesan tersebut dari Allah Subhanahu wa taala. Proses turunnya Al-Quran. Al-Quran diturunkan ke langit dunia pada malam Lailatul Qadar. Kemudian diturunkan berangsur-angsur dalam waktu 22 tahun, 2 bulan, 22 hari. Yaitu mulai dari malam 17 Ramadan tahun 41 dari kelahiran Nabi sampai 9 Dzulhijjah Haji Wada tahun 63 dari kelahiran Nabi atau tahun 10 Hijriah. Al-Quran diturunkan melalui 3 tahap. Yang pertama, Al-Quran turun secara sekaligus dari Allah ke Lauhul Mahfud. Yang kedua, diturunkan dari Lauhul Mahfud ke Bait Al-Izzah. Dan yang terakhir, Al-Quran diturunkan dari Bait Al-Izzah ke dalam hati Nabi melalui malaikat Jibril dengan cara berangsur-angsur sesuai dengan kebutuhan. Masa terputusnya wahyu. Beliau tidak pernah lagi menerima wahyu dalam waktu agak lama. Nabi amat merasa sedih dan gelisah karena terputusnya wahyu tersebut. Karena justru hal itu terjadi pada saat beliau mulai melaksanakan tugas yang amat berat, di mana beliau memerlukan tuntunan-tuntunan dari Tuhan, apalagi untuk menghadapi rintangan-rintangan dari pihak lawan, bahkan timbul keraguan-keraguan dalam hati Nabi. Selanjutnya, hikmah terputusnya wahyu. Yang pertama, supaya lenyap sama sekali rasa takut yang dialami Nabi ketika turunnya wahyu pertama di Gua Hira. Yang kedua, supaya timbul rasa kerinduan dalam hati Nabi untuk kembalinya wahyu kepada beliau setelah terputusnya dalam beberapa waktu. Selanjutnya, lama terputusnya wahyu. Terdapat macam-macam pendapat tentang lamanya terputusnya wahyu. Ada yang mengatakan bahwa wahyu itu terputus selama 3 tahun, ada pula yang mengatakan 2,5 tahun, dan ada yang lain berkata 40 hari, dan ada yang menyebutkan 15 hari, bahkan ada pula yang berkata hanya 3 hari saja. Baik, terima kasih atas penyampaian materi yang pertama. Selanjutnya, penyampaian materi yang kedua akan disampaikan oleh Dania Ramadhani. Kepadanya dipersilahkan.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Denia Ramadhani. Saya sebagai pemateri 2. Cara-cara Al-Quran diturunkan. Al-Quran diturunkan secara berlangsung-langsung, bukan sekaligus semuanya. Memang bahwa diperoleh kenyataan pemeriksaan yang lengkap bahwa Al-Quran diturunkan menurut keperluannya. 5 ayat, 10 ayat, bahkan kadang-kadang hanya setengah ayat. Hikmah Al-Quran diturunkan secara berlangsung-langsung. 1. Meneguhkan hati Nabi Muhammad SAW. 2. Untuk memudahkan Nabi Muhammad SAW. 3. Agar mudah dimengerti dan dilaksanakan segala isinya oleh umat Islam. Tempo lama Al-Quran. Antara permulaan turun Al-Quran dengan penghabisannya, lamanya 20 tahun atau 23 tahun. Ini berdasarkan kepada persisian tentang berapa lama Nabi berturunnya di Makkah sudah beliau diutus. Sebab-sebab turunnya Al-Quran atau asbabun nuzul. Asbabun nuzul adalah dari kata asbab dan nuzul. Secara etimologi, asbab an-nuzul adalah sebab-sebab yang melatar belakangi terjadinya sesuatu. Meskipun segala fenomena yang melatari terjadi suatu dapat disebut asbabun nuzul. Banyak pengertian terminologi yang dirumuskan oleh para ulama diantaranya. 1. Menurut Al-Zargoni, asbabun nuzul adalah hal khusus atau sesuatu yang terjadi serta hubungan dengan turunnya Al-Quran yang berfungsi sebagai penjelasan hukum. 2. As-Sabuni. Asbabun nuzul adalah peristiwa atau kejadian yang menyebabkan turunnya satu ayat atau beberapa ayat mulai yang berhubungan dengan peristiwa dan kejadian tersebut, baik berupa pertanyaan yang diajukan kepada Nabi atau kejadian yang dengan urusan agama. 3. Subi saleh. Asbabun nuzul adalah suatu yang menjadi sebab turunnya satu atau beberapa ayat Al-Quran yang terkadang menyiarkan suatu peristiwa sebagai respon atau penjelasan terhadap hukum-hukum ketika peristiwa itu terjadi. Macam asbabun nuzul. 1. Ta'adud al-asbab wa al-nazil wahid adalah sebab hanya melatar belakangi turunnya wahyu. 2. Ta'adud an-nazil wa al-asbab wahid adalah sebab yang melatar belakangi turunnya beberapa ayat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih atas penyampaian materi yang kedua. Kesimpulan materi pada presentasi kali ini adalah Al-Quran kan secara berangsur-angsur berupa beberapa ayat dari sebuah surah atau surat yang pendek secara lengkap, dan penyampaian Al-Quran secara keseluruhan memakan waktu kurang lebih 23 tahun, yakni 13 tahun waktu Nabi masih tinggal di Makkah dan 10 tahun ketika Nabi sudah di Madinah. Al-Quran mulai diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW pada malam Lailatul Qadar, tanggal 17 Ramadan, pada waktu Nabi telah berusia 41, bertepatan pada tanggal 6 Agustus 610 Masehi. Wahyu yang pertama kali diterima Nabi adalah ayat 1 sampai dengan 5 surat Al-Alaq pada waktu Nabi sedang berada di Gua Hira. Sedang wahyu yang terakhir yang diterima Nabi adalah surat Al-Maidah ayat 3. Pada tanggal 9 Zulhijjah tahun ke-10 Hijriyah atau 7 Maret 632 Masehi, antara wahyu pertama dan wahyu terakhir diterima Nabi berselang kurang lebih 23 tahun. Demikian presentasi yang dapat kami sampaikan pada kesempatan kali ini. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.